Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Pak Quraish, saya akan beri kesempatan kembali Ibu-Ibu untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika dari IKAMI Sulsel. Saya akan bertanya, dalam kenyataan kehidupan kita, tidak semua orang yang taat beragama mendapat rahmat dan diangkat derajatnya di dunia ini. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak dengan hal tersebut? Terima kasih. Bahkan kita bisa berkata, ada orang-orang yang justru durhaka, diangkat derajatnya di dunia. Ada enggak itu? Mungkin, itu. Inilah kesulitan kita. Kita itu menganggap, yang pertama, kekeliruan yang pertama, kita menganggap bahwa anugerah duniawi ini tanda senangnya Tuhan kepada seseorang. Jangan anggap orang yang diberi kedudukan di dunia otomatis dirahmati Tuhan. Boleh jadi harta atau kedudukan itu justru menjadi penyebab dari bencana yang akan dialaminya di dunia atau di akhirat. Tapi bersyukurlah kita kalau kita jadi orang-orang biasa aja di dunia, tapi di akhirat kita dapat rahmat khusus itu. Saya kira demikian ya. Okay. Pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Lubis dari Majelis Taklim At-Suraya, Bintaro Jaya, Sektor 5, Tangerang Selatan. Begini Pak Ustadz, saya masih berbicara tentang kepemimpinan. Belakangan ini kelihatan pemimpin-pemimpin di negara kita ini banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan janji-janjinya di dalam pemilu. Jadi saya ingin bertanya, apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di negara kita ataupun kejadian-kejadian ataupun bencana alam? Saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Mungkin ada di dalam ayat suci Al-Quran hal yang seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawab secara umum. Ya, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia ada bencana alam, ya. Bencana alam ini kita harus pahami demikian. Kalau dalam Al-Quran ada istilahnya musibah, ya kan? Bahasa Indonesia juga. Ada juga istilah bala. Oke. Kalau menurut Al-Quran, bencana alam atau bencana secara umum, kalau itu akibat ulah manusia, itu namanya musibah. Nah, kalau itu bukan karena ulah manusia, itu bala. Kalau bala datangnya dari Tuhan, bukan karena ada yang dosa atau tidak dosa. Saya beranggapan, misalnya tsunami di Aceh itu bukan musibah, itu bala, diuji. Oke. Orang yang menebang pohon sehingga terjadi banjir, itu yang terkena musibah. Jadi tidak semua bencana yang terjadi lantas kita katakan ini karena manusia. Walaupun sekali lagi saya tidak berkata bahwa bencana itu tidak terjadi karena ulah manusia. Ada bencana. Saya kira itu. Kita sampai pada kesimpulan, Pak. Kesimpulan. Iya. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan. Mencalonkan diri untuk satu jabatan tidak bertentangan dengan moral agama. Selama yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk jabatan itu dan selama niatnya untuk mengabdi.
Tapi kalau sudah tidak punya kemampuan, masih mau mencalonkan diri, apalagi niatnya mau dapat duit, dosa. Ya kan? Oke. 2. Syarat mutlak bagi yang memikul suatu jabatan adalah pertama, kecermatan memelihara amanat jabatan itu. Harus cermat enggak memelihara amanat jabatan itu. Yang kedua, pengetahuan tentang bidang jabatannya. Jadi kalau keuangan, ya harus ahli keuangan. Kalau kesehatan harus ahli kesehatan. Jangan ahli kesehatan disuruh mimpin perindustrian. Nggak ngerti industri kok mau jadi ini, ya kan? Itu. Yang terpenting di antara keduanya, dari dua yang disebut itu, adalah kecermatan memelihara amanat. Karena dengan kecermatan itu seseorang akan terdorong menambah pengetahuannya. Sedang bila hanya pengetahuan yang ditonjolkan, amanat dilupakan, bisa jadi pengetahuannya mendorongnya untuk tidak amanat. Ya kan? Selanjutnya, jabatan dan kedudukan adalah anugerah Allah sekaligus ujian kepada penerimanya. Apakah dia melaksanakan fungsinya dengan baik atau menyia-nyiakannya, itu amanat. Betapapun tinggi dan membahagiakan kedudukan dan imbalan yang diterima di dunia, imbalan akhirat bagi yang bertakwa jauh lebih tinggi dan lebih membahagiakan. Selanjutnya, seorang pejabat seharusnya tidak segan turun ke bawah mengawasi pekerjaannya dan tidak menyerahkan sepenuhnya tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat kepada bawahannya. Itu Nabi Yusuf. Keliling tuh dia. Selanjutnya, jangan duga apa yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu kepada saudara-saudaranya, kan dia masukkan lagi barangnya. Jangan duga apa yang diberikan Nabi Yusuf itu adalah pemberian dari hak negara. Tetapi besar kemungkinan Nabi Yusuf memperhitungkannya, kemudian membayarnya dari kantongnya sendiri. Boleh jadi juga pemberian itu termasuk pemberian gratis kepada orang-orang yang dinilai sangat membutuhkan. Dalam hal ini Nabi Yusuf mendapat wewenang untuk menentukannya. Jadi itu bantuan sosial. Jangan anggap bahwa ini karena saudaranya dia kasih. Bukan itu. Berupaya meraih manfaat dan menampik mudarat harus dikedepankan sebelum berusaha berserah diri kepada Allah. Usaha dulu baru berserah diri kepada Allah. Di sisi lain, upaya sungguh-sungguh dan bersama-sama sekalipun tidak akan mampu membatalkan ketentuan dan kadar yang telah ditetapkan Allah. Itu Nabi Yakub kan berkata, masuk dari ini. Tapi ingat, kalaupun kamu berusaha, itu tidak akan berhasil kecuali dengan bantuan Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas kesimpulannya. Terima kasih Ibu-Ibu juga dari IKAMI. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.